Ya, jadi kita pengimpor kedelai antara 2,5 sampai 3 juta ton setahun. Nah, kita lihat sekarang kacang polong ternyata punya potensi untuk dikembangkan untuk mensubstitusi rata-rata ton. Ya, sehingga kita kalau mau mensubstitusi sekitar 1 juta hektar, itu kita hanya butuh sekitar 200 sampai 250.000 hektar. Pak Bupati tadi belum menyampaikan wilayah Sumedang aja punya potensi sampai 1.000 hektar. Nah, kita juga sudah bicara model bisnisnya. Ya, nanti ini berbasis pengelolaannya oleh koperasi, sehingga si petani yang menjadi anggota koperasi yang menanam kacang polong ini nanti dibeli koperasinya sebagai pedagang, sehingga ada kepastian harga, kepastian penyerapan produknya, sehingga petani bersemangat. Nah, dengan begitu juga nanti perbankan mau membiayai para petani dari bantuan. Nah, lalu koperasi supaya punya kemampuan sebagai trader ini yang kita akan backup dengan pembiayaan dana bergilir dari petani organik, pembiayaan untuk kacang poro pedang ini. Kalau dibikin model bisnisnya seperti tadi, ya, ini bisa sustainable. Betul-betul kita bisa menggantikan import kedelai. Karena turunannya bukan hanya untuk tempe, susu, termasuk juga pakan ternak, bahkan tepung yang bisa dikombinasi dengan mokap untuk mengganti impor terigu. Jadi ini punya potensi untuk membangun ketahanan pangan yang sangat bagus dan melibatkan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ini tentu bisa mensejahterakan masyarakat. Dan memang ini perlu komitmen dari kepala daerah, terutama untuk penyediaan lahan pertanian. Jadi ini harus ada keterlibatan. Nah, sementara kita jadikan piloting, kita targetkan dulu piloting 100 hektar. Ya, nanti setelah itu baru kita scaling. Nah, kenapa Sumedang kita jadikan piloting? Ya, ini karena ada komitmen kepala daerah sama putra daerahnya nih, Pak Agus. Ya, Pak Agus ini yang ahli secara teknis, ya, bagaimana pengembangan kacang polongnya. Pak Bupati. Ya, pertama terima kasih pada Pak Menteri yang telah menjadikan Sumedang sebagai proyek atau piloting untuk pembudayaan penanaman kacang polong dengan model bisnis yang disiapkan oleh Pak Menteri. Dengan model bisnis yang disiapkan untuk operasi ini, tentunya ini sebuah langkah-langkah yang tepat mengatasi persoalan para petani seperti selama ini. Biasanya masalah modal, masalah pasar. Sekarang tadi di samping ini substitusi terhadap impor, kacang ini menggantikan kedelai. Kedua, ini sudah ada pasarnya langsung, sehingga para petani Sumedang akan sejahtera. Itulah hakikatnya pemerintah mensejahterakan masyarakat dan bisnis yang disampaikan oleh Pak Menteri dari solusi bagi kami. Jadi terima kasih dan kami berkomitmen akan menjadikan Sumedang sebagai ekosistem berkaitan dengan pembiayaan kacang polong ini. Yang kedua, berkaitan dengan kacang polong tentunya membutuhkan lahan dan bagaimana mengubah lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Sumedang ini sangat luas lahannya, ada lahan tanah kas desa yang belum sepenuhnya produktif, ada lahan yang bisa dikerjasamakan, dan ada tanah negara yang mungkin hakimnya sudah banyak yang habis dan terlantar. Selain banyak tanah yang terlantar, satu sisi banyak tanah terlantar, selain banyak masyarakat yang miskin. Itu kita kelola baik dengan kacang polong ini dan boleh bisnis korporasi atau kolaborasi, akses modal, akses peningkatan kapasitasnya, akses produksinya, kemudian pasarnya sudah jelas. Yang nanam sekarang seluruh Sumedang kacang polong sudah ada offtake ring, sudah ada pembeli. Jadi ini orientasi pasarnya sudah jelas, ada koperasi di bawah Pak Masyara ya, para masyarakat
Jadi saya bersyukur kebahagiaan Pak Menteri Koperasi UMKM ini sangat mensupport Kota Sumedang di floating, dan tentu kami serius untuk mewujudkan harapan tersebut. Komoditas ini bisa menjadi Ya tadi ini seperti prosedur. Ya, jadi kita impor kedelai itu luar biasa besarnya, Mas Kang. Jadi sampai ketuk pangan itu hampir 2,5-2,7 juta ton setiap tahun untuk pangan. Untuk pakan bugil kedelai itu sampai 4-5 juta ton setiap tahun untuk pakan ternak ya. Nah ini kacang kor Padang ini kalau orang Sunda bilang kacang koas. Ya, kacang koas ini udah dicoba untuk pangan, untuk tempe ini sudah enak, sudah luar biasa, tinggal dimasalkan saja. Nanti kita akan sudah makan. Pak Presiden sudah makan, alhamdulillah, terima kasih Pak Menteri. Ya, kemudian ditepungkan juga bisa jadi aneka macam kue kering, bolu kukus, bahkan saya buat bala-bala tuh dari ini. Asal dicampur dengan mokap, ya, karena karakternya nggak bisa benar-benar murni kor Padang. Perlu karakter terigu yang itu diganti oleh mokap. Ya, mokap kan juga singkong, kita kadang-kadang harganya murah sekali, jadi kita bisa sama-sama manfaatkan ya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan kacang kor Padang ini oleh petani, ya, ditanam oleh petani, maka uang untuk impor tadi yang 2,7 juta ton kurang lebih itu 17-18 triliun totalnya, maka setengahnya bisa kita jadikan pendapatan petani. Itu suatu yang luar biasa, Pak Menteri, Pak Bupati. Jadi petani hidup karena hasil kerjanya dibeli oleh kita. Kemudian pengrajin juga akan maju karena bahan bakunya tidak tergantung dari bahan baku impor. Nah, ekonomi kita masyarakat bawah akan otomatis nanti terdorong. Nah, itulah yang kita harapkan dari gerakan. Saya punya slogan baru, mari makan apa yang petani kita tanam. Nah, itu slogan ini boleh diramaikan, diviralkan, karena memang dengan memakan apa yang petani kita tanam, petani akan mendapat penghasilan yang stabil. berapa tahun? Saya kira bolehlah bilang 5 tahun lah. Ya, kalau pilotingnya cepat, tapi nanti masalahnya karena itu tetap harus menjadi program bersama dengan pemerintah ya. Terutama dari pemerintah, saya mohon ada Pak Menteri bisa sampaikan ke Pak Presiden dua hal yang kami minta ya dari para petani. Yang pertama, minta tolong kor Padang dijadikan dulu sebagai salah satu komoditas diunggulkan, komoditas strategis, supaya ada banyak policy yang bisa digunakan. Kalau tidak ada dalam listnya komoditas unggulan, itu belum bisa masuk. Yang kedua, Pak Menteri mohon, petani udah mulai ramai membeli yang koperasi, bukan koperasi mungkin terbatas karena ada yang di luar koperasi yang menanam. Kalau bisa itu dibeli. Jadi mungkin Bulog katakanlah 1% dari nilai impor kedelai, belikanlah ke petani supaya apa? Ada kesempatan bagi pengrajin tempe dan lain-lain untuk mendapat barangnya. Gitu. Kalau udah ada tersedia kan bisa dipakai, dicoba. Nah, kalau sekarang misalnya nunggu dulu produksi dari petani yang ada di koperasi, mungkin terlambat atau telat. Nah, jadi itu dua hal. Mohon dibantu Pak Menteri, Pak Bupati, ya tadi. Jadikan kacang koro sebagai komoditas strategis nasional, kemudian dibeli deh udah Bulog berapa persen lah, 1% dari impor pakai beli buat ini. Jadi petaninya happy. Ya, nuhun Kang. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.